dalam apa yang dia lakukan. Bertahan hidup tanpa senjata di padang gurun selama 2,5 tahun. Dia tidak hanya bisa makan smoothie buah yang lezat, dia juga mampu membuat tembikar sendiri. Dia bahkan membangun sebuah kubah tempat berlindung dari batu bata buatannya sendiri, berhasil mengembalikan dirinya ke zaman kera. Setelah hujan ini, lubang batu bata Zack melunak, yang memungkinkannya untuk menggali tanah liat dengan warna yang lebih baik. Jadi Zack memutuskan untuk mencoba membuat pot tanah liat. Pertama, dia mengambil semua batu dari tanah liat. Kemudian dia menambahkan air ke tanah liat untuk mengumpulkannya menjadi sebuah bola. Untuk menciptakan permukaan yang halus, Zack menambahkan beberapa ludah ke dalamnya. Setelah dijemur di bawah sinar matahari, dia memoles permukaan cat dengan batu. Kemudian siap untuk dibakar. Zack bisa mengebor kayu untuk api secepat yang pernah saya lihat. Setelah api menyala, pot-pot itu bisa diletakkan di dalamnya. Sementara Zack menunggu, dia tidak hanya duduk-duduk saja. Dia pergi ke pohon palo verde di dekatnya, dan memetik beberapa buah polong. Bagi Zack pada tahap ini, kacang-kacangan ini masih merupakan sumber makanan terbesarnya. Pada dasarnya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membuat batu bata dan memetik polong. Setelah beberapa jam menunggu, pot tanah liat yang dibakar Zack sudah siap. Dia mengetuk pot dengan jarinya. Suara ketukan jarinya di atas pot menandakan bahwa proses pembakaran telah berhasil. Ini baru sebatas uji coba, tapi setelah terbukti bisa digunakan, ini hanya masalah waktu. Selama sisa hari itu, Zack terus melanjutkan produksi batu bata Batako. Koleksi batu bata sudah mulai terbentuk dan persediaan makanan sudah terisi penuh, mengisi dirinya dengan kacang-kacangan dan buah beri, dan sesekali memanggang kaktus untuk dirinya sendiri. Ini adalah kehidupan yang nyaman, tapi kurangnya protein hewani dan lemak. Namun kurangnya protein dan lemak hewani membuatnya merasa sangat lemah. Dia tidak punya pilihan. Zack memasukkan semut ke dalam menu. Semut mungkin kecil, tetapi mereka adalah daging, dan mereka menyediakan protein. Ini adalah cara yang baik untuk mendapatkan kekuatan Anda kembali. Dengan berlalunya waktu, polong hijau telah matang. Ada banyak polong matang yang tersebar di bawah setiap pohon palo verde di sekitarnya. Mereka memberi Zack sumber protein nabati dan lemak yang konstan, serta karbohidrat. Untuk mengumpulkannya dengan lebih baik, Zack mengepang ranting-ranting itu dengan tali sutra dan sepotong pohon willow sebagai lunas, dan taruh sepotong kayu kering di bagian bawahnya, untuk membuat keranjang untuk mengumpulkan polong. Dengan keranjang itu, ia bisa mengumpulkannya dalam jumlah banyak. Dalam waktu singkat, dia sudah mendapatkan satu keranjang penuh kacang. Tapi kacang-kacang itu sangat kering. Kacang-kacang itu harus direndam dulu sebelum bisa dimakan. Bersama dengan buah beri yang biasanya ia kumpulkan, cadangan makanan sudah sangat mencukupi. Karena itu tidak perlu khawatir tentang makanan untuk saat ini. Zack memutuskan untuk merenovasi rumahnya. Setelah sekian lama berada di bawah sinar matahari, batu bata Batako ini menjadi sangat keras, dan jumlahnya sangat banyak. Mereka bisa digunakan untuk membuat beberapa perbaikan pada rumah. Zack menggunakan tongkat kayu untuk merencanakan area di tanah. Kemudian dia membawa batu bata adobe dan menatanya. Dan kemudian dia harus menggunakan tanah untuk membuat celah-celahnya. Pada ketinggian 3 lantai, dia memutuskan untuk mencari makanan. Dia memasak kacang yang telah direndam sebelumnya. Kemudian dia berkeliling dan memetik beberapa bayam. Dan
Dan sayuran liar ini disebut bayam. Sayuran liar ini sangat umum ditemukan di seluruh dunia, dan mereka bebas dari pupuk kimia dan pestisida. Mereka aman untuk dimakan, tapi bagi Anda yang belum mengetahuinya, Anda harus melihatnya. Saat sayuran dimasak, Zack tidak berdiam diri. Dia menumpuk sisa lapisan batu bata. Kemudian dia memasukkan beberapa kulit kayu juniper ke dalam celah-celahnya. Setelah buncisnya matang, sayuran pun siap dimasak. Zack mengambil sendok dan memakannya. Melihat ekspresi kenikmatan Zack, saya tahu rasanya enak. Setelah menikmati makan siangnya, ia melanjutkan untuk memperbaiki tempat tinggalnya. Dia menumpuk dinding-dindingnya menjadi bentuk yang lebih landai, dan memasang kembali balok-balok asli di atasnya. Dan api dililitkan di tengah-tengah tempat penampungan. Ini adalah cara yang baik untuk memantulkan panas. Lalu dia meletakkan batang pohon di atasnya. Dan akhirnya, atap yang telah dia anyam sendiri dan beberapa kulit kayu yang tidak sempat dia anyam diletakkan untuk menutupinya. Sekarang tempat berlindung itu terlihat sangat aman.